Nah, ciri daripada orang yang beriman kepada Allah sesungguhnya ya sholat. Sholat wajib dan sholat malam. Karena orang Hindu, orang Buddha puasanya lebih kuat. Sampai ada yang 1000 hari, 2000 hari kuat. Tapi kalau kita kan gitu ya, puasa sama-sama. Zakat sodakoh orang-orang mereka juga lebih besar mengeluarkan zakatnya dibandingkan kita. Makanya mereka kalau sudah masuk ke satu kelompok mereka mapan, bahkan ada jatah dalam kehidupannya. Kalau kita kan nggak bisa karena kita pelit dalam sedekah, gede-gedean mereka. Ibadah juga begitu. Yang tidak bisa mereka lakukan adalah sholat malam, karena mereka tidak ada ajaran-ajaran seperti itu. Hanya kalau kita bisa menjaga sholat malam, menjaga sholat 5 waktunya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang terpilih. Karena memang berat Pak, di waktu orang tertidur kita bisa bangun untuk bermujahadah, untuk kita berdoa itu berat rasanya. Padahal ya Pak ya, kalau kita bisa aja Pak menjalankan sholat malam, hidup ini menjadi ringan sesungguhnya. Jadi kadang-kadang kuncinya udah dikasih, nggak pernah dipakai. Jadi fungsi daripada sholat malam itu kan yang pertama menyelamatkan kita, memberikan kita benteng, Pak. Jadi orang yang rajin sholat malamnya bentengnya kuat. Yang kedua, orang yang rajin sholat malam itu tidak akan tersentuh oleh musuh-musuhnya. Yang ketiga, Allah jaminkan segala kebutuhannya. Dan yang terakhir memang sesungguhnya Allah kalau orang yang rajin sholat malam tentunya akan diampuni segala dosanya. Jadi nggak perlu nyari kemana-mana sebenarnya Pak. Sebenarnya cuman masya Allah. Jadi nyarinya kemana, nyari amalan kemana. Padahal dengan sholat malam pun sesungguhnya sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa orang sudah selamat, sudah dibentengi oleh Allah, sudah dijauhkan dari musuh Allah, sudah diberikan jaminan akan segala sesuatu, kebutuhan kita akan dicukupi, diampuni dosanya. Apa yang kita cari di dunia ini? Kan kita kan susah mikir bagaimana rezeki, nah, kita nggak pernah kan. Apalagi kalau disempurnakan penyempurnaan, disempurnakan dengan kita sholat duhanya dijalani, subhanallah. Itu kunci hidup sebenarnya Pak. Jadi kita nggak usah pusing. Sudah paham setiap hari. Jadilah kebiasaan kita, jadilah kebutuhan kita. Insya Allah berkah. Nggak akan kekurangan. Yang jadi masalah kita nggak pernah bisa mengamalkan. Ngamalin seminggu, kesananya malas, sudah nggak diamalin lagi. Nah itu masalah kita tuh di situ sebenarnya. Padahal kalau kita bisa melakukan sholat malam, saya malam shift 3, ya paginya duhanya diambil. Siapa dari kita karena kita posisinya tiap hari shift pagi, ya malamnya diambil. Kadang kita manusia kan, ya, sama saya juga lah. Kita dari pagi sampai sore, bahkan dalam kondisi apapun, kondisi susah kayak apapun, malas kayak apapun, kita kerja itu bisa ya Pak ya. Tapi begitu malam hanya setengah jam aja kita nggak bisa. Padahal dari pagi sampai sore kita hanya dikasih berapa lah sebulannya itu ya. Tapi kalau kita bisa menjalankan malam kita dengan baik, subhanallah, banyak sekali yang kita dapatkan, yang tidak kita bisa dapatkan dari orang. Ya itulah luar biasanya kita kan. Kalah dengan nafsu duniawi, tidak berpikir secara akhirat. Makanya kalau ada yang kesusahan, udah dawamin sholat malam, bangun, sholat hajat. Kalau takut ketiduran, sholat hajat. Di orang itu kata medis itu kan begitu. Jam 11 kita harus tidur, maksimal itu jam 11. Jadi kalau bisa ya jam 9 tidur, jam 10 tidur, mengumpulkan tenaga.
Tapi jam 11 sampai jam 1 itu ada satu perputaran katanya, wallahu alam. Di sana ada perputaran antara panas dan dingin. Nah, itu harus tidur Pak orang tuh di antara jam 11 sampai jam 1. Nah, setelah jam 1 ke bawah itu sugernya luar biasa. Jadi paginya itu dari jam 1 sampai subuh itu pagi. Gak bakalan kenapa-napa katanya. Kalau bangunnya jam 1 dan gak tidur lagi itu gak bakalan kenapa-napa. Yang penting sorenya sudah tidur. Kalau orang kedokteran mengatakan harus tidur minimal sejam atau 2 jam. Atau antara jam 11 sampai jam 1 itu harus tidur. Karena kalau nggak tidur, kalau nggak diistirahatkan, livernya yang kena, liver itu nggak tahan dingin. Hanya kalau kita bisa ngatur itu, subhanallah. Jadi jangan khawatir, asal tidur sejam, jadi diistirahatkan, itu livernya nggak bakalan kenapa-napa. Yang nggak boleh itu yang full nggak tidur itu rusak. Jadi kalau bangun jam 1, jam 2 sehat pasti Pak. Jadi nggak masalah itu. Memang itu waktunya bangun katanya. Kalau orang yang bisa bangun di antara jam 1 sampai jam 3, jam 4, itu sesungguhnya orangnya nanti sehat. Nah, jangan khawatir itu. Kalau Adam itu nanti sakit, sehat Pak. Sehat. Nah, kalau kita bisa menjaga lail, sholat malamnya, subhanallah. 4 jaminan Allah dibungkus kita dari segala sesuatu, dijauhkan dari musuh-musuh kita, diberikan rezeki yang tak terhingga dari sudut mana saja, dimudahkan segala urusan, yang terakhir kita akan diangkat atau diampuni segala dosanya. Apa lagi yang kekurangan kita manusia. Makanya usahakan kalau ada yang susah, udah jangan pusing ngejar sana ngejar sini, sholat Pak kita, sholat malam, nangis tuh sama Allah, nangis sama bos jangan, nangis sama Allah, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Malam hari orang lain tidur semua. Nah ini kita susah, kita nggak bisa apa-apa, hanya mengeluh saja, ibadah nggak dijalani. Yang nolong siapa kan gitu ya? Yang nolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi kalau dibarengi dengan sholat-sholat puasa Senin Kemis kan, sholat puasa Daud itu lebih hebat lagi Pak. Makanya mari kita semua biasakan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, dunia ini milik Allah, Allah yang berkehendak. Kalau Allah kehendak apa aja bisa terjadi ya Pak ya. Jadi usahakan kita bisa menjadi orang pilihan-pilihan Allah di malam hari. Bangun, sholat. Wah ini mah buru-buru malamnya, subuh aja gak pernah sholat kan gitu ya. Sholatnya di rumah maksudnya. Dan minimalnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh itu miliknya Kanjeng Nabi. Kalau sholat isya, sholat zuhur miliknya nabi-nabi yang lain. Ini umatnya Kanjeng Nabi sholat subuhnya nggak pernah berjamaah. Masya Allah, boro-boro malam. Nah, sholat subuhnya aja nggak dijalankan atau berjamaah.